Ning aja lali pamlingku lho. Iki lho kok menawa kanggo gawe. Iki tak wenehi. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kenapa kamu muncul tiba-tiba di Astagfirullah? Itu mengagetkan saya. Lihat Mas Evi, sampai batunya retak. Saya pun sampai sempat kaget loh. Kok bisa seperti ini? Astagfirullah. Ini bukan orang sembarangan ini. Iya, kamu bisa bicara. Ini bukan orang sembarangan. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa tujuanmu tiba-tiba datang mengganggu saya ketika saya hendak pulang? Astagfirullah. Mas Evi, kamu bisa lihat matanya? Melotot terus ya. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, dia meminta benda yang saya pegang ini, yang baru diberikan kepada saya oleh mbah yang tadi, berbeda dengan yang ini. Dia ingin memintanya. Kenapa kalau kamu menginginkan ini, kamu tidak memintanya langsung kepada dia? Dengan raut wajahmu yang seperti itu, saya tidak yakin apa yang akan kamu lakukan dengan benda ini. Raut wajahmu itu seram sekali. Usiamu berapa? Astaga. Usianya 300 tahun teman-teman, tapi wajahnya masih terlihat kayak usia 30 atau 40-an nih teman-teman. Apa spesialnya dari benda ini? Maaf, ini tidak bisa saya gunakan kepada sembarang orang. Tidak bisa. Jadi teman-teman, dia meminta suatu benda yang ada di dalam kain hitam ini. Saya tidak tahu alasan dia itu meminta ini untuk apa. Kenapa dia tidak meminta langsung kepada yang bersangkutan, yang memegang benda ini dari awal? Kenapa dia memintanya kepada saya? Mohon maaf, saya nggak bisa. Allah. Kau benar-benar menginginkan ini? Kalau kau benar-benar menginginkan ini, saya bisa memberikan ini semua. Tetapi ada syarat. Syarat yang harus kamu penuhi. Yang pertama, syahadat 3 kali. Yang kedua, baca doa Al-Ikhlas. Yang ketiga, baca doa Anas
kalau kamu memang bukan makhluk dari yang golongan jahat. Saya ulangi sekali lagi, baca syahadat 3 kali. Yang kedua, baca Al-Ikhlas 1 kali. Yang ketiga, baca surat An-Nas 1 kali. Kalau memang benar-benar kamu bukan dari golongan jahat. Saya tunggu sekarang. Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Teman-teman, ternyata dia mampu membacakan dengan sempurna. Mungkin memang ini harus saya relakan, ya. Mungkin ini memang bukan rezeki saya, ya teman-teman, ya. Karena saya percaya sesuatu yang memang akan menjadi rezeki kita tidak akan pernah tertukar ataupun pergi kemanapun, meskipun kita itu berada di dalam gua sekecil apapun, meskipun kita di dalam peti kunci-kuncinya entah itu dilempar ke laut. Kalau rezeki itu memang sudah datang kepada kita, tidak akan pernah salah, karena Allah itu maha tahu segalanya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harus relakan benda ini, ya, meskipun benda ini tuh masuk ke dalam mimpi saya terus menerus, tapi dia telah berhasil memecahkan pantangan dari saya. Karena tadi yang saya sebutkan itu adalah yang pantangan terberat bagi kaum jin yang memang jahat, pantangan terberat bagi manusia yang berhati iblis, tidak akan pernah bisa menyebut syahadat, mengucap kata-kata syahadat, mengucap kata-kata Al-Ikhlas, mengucap kata-kata Anas. Surat-surat itu adalah sebagai bukti, ya. Silahkan kalau kalian orang-orang kafir baca kayak gitu secara fasih dan benar dengan niat yang baik, maka kalian akan kesulitan, pasti salah-salah terus. Allah, maaf, saya akan memberikan benda ini kepada Anda, tetapi saya meminta tolong beritahu kenapa engkau sangat menginginkan benda ini. Allahu Akbar. Ternyata teman-teman, dia itu ingin menyelamatkan seseorang. Jadi ada seseorang di tempat sini, ya, dia itu seorang wanita. Katanya dia baru saja terluka parah. Dia membutuhkan sebuah benda ini yang ada di dalam ini, ya, untuk menyembuhkannya. Ya, kalau memang untuk kebaikan, saya akan berikan. Separah apa sih? Oh, iya. Ya udah, kalau saya memang nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa.
apa? Jadi dia meminta tenang. Setelah dia selesai, akan saya kembalikan ini untukmu. Akan saya antar ini ke rumahmu. Seperti itu teman-teman. Dia akan mengantarnya ke rumah saya. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, saya sudah berniat baik aja mau memberikan, dia berlinaran air mata teman-teman. Ya, berlinan air mata. Dia terharu atas kebaikan yang saya berikan. Baiklah, saya tidak bisa berbuat banyak, saya berikan. Alhamdulillah. Ini jalan lumayan susah. Ya, kalau memang kamu ingin sekali menolong dia, silahkan tolong dia. Kalau saya masih dapat sisa bagian, saya sangat senang sekali. Tetapi kalau tidak dapat, ya saya ikhlas. Demi untuk menolong sesama. Iya, silahkan tolong dia. Iya, baik. Monggo. Saya harap orang yang itu bisa diselamatkan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia pergi, tapi saya nggak tahu, hati saya itu juga ikut merasakan sedih. Tadi sebelum dia pergi, dia berkata, "Hai anak muda, kamu itu sangat baik sekali." Dan saya pun terharu, ternyata yang ditolong dia itu siapa? Ya, dia itu adalah seorang wanita. Jadi wanita itu adalah wanita agak setengah gila. Kenapa dia di hutan? Ya, memang dia itu wanita gilanya itu karena terlalu introvert ya teman-teman. Sebenarnya bukan gila mutlak, tapi dia itu introvert. Dia tidak suka keramaian. Dia selalu, kalau ada orang, selalu lari menghindar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena sebenarnya sebelumnya itu dia bukan wanita introvert, karena dia itu mengalami beberapa kali pelecehan, ya, pelecehan yang membuat dia itu, saya nggak bisa bayangkan, membuat dia itu terluka pikiran hingga hatinya, dan dia menjadi ketakutan terhadap halayak orang banyak. Astagfirullahaladzim. 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 Aku sangat sedih teman-teman. Kenapa bapak usianya yang sudah 300 tahun tersebut tidak membiarkan saya untuk menolong wanita tersebut? Ya, karena dia tahu wanita itu introvert. Dia itu sangat takut sekali, apalagi dengan laki-laki, karena trauma yang dialami itu luar biasa. Ya, ini buat kalian para laki-laki yang melihat wanita cantik, yang hobinya mengumbar nafsu kalian, tolonglah, hargailah. Bagaimana kalau hal itu terjadi kepada keluarga kalian, kepada anak kalian, kepada ibu kalian? Jadi saya mohon, jangan paksa seseorang untuk melayani nafsu kalian, kecuali suka sama suka. Ya, dan itu pun harus didasarkan dalam pernikahan secara sah, entah itu sah menurut agama ataupun sah menurut negara. Itu saja teman-teman ya, karena dua-duanya itu sama-sama diakui ya teman-teman ya,
sah menurut agama pun diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sah menurut negara diakui jelas kedua-duanya. Seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan kalian, wah, udahlah, jangan dibahas. Saya jadi ikut sedih teman-teman. Yang jelas, kalau memang benda itu masih rezeki saya, pasti akan kembali ke saya. Kalau memang bukan rezeki saya, dia itu tidak akan kembali. Seperti itu aja. Kita berpikir positif, jangan berpikir yang macam-macam. Ya, so, ayo kita. Aduh, ini turunnya jalannya seperti ini banget ya Mas Evi ya. Iya, susah banget kan. Iya, ya kita berkaca dari rezeki ya teman-teman ya. Memang rezeki itu tidak terduga ya. Ini aja kemarin jam tangan Mr. X yang warnanya silver itu hilang teman-teman. Saya nggak tahu ya. Tapi namanya juga rezeki ya teman-teman ya. Ini tiba-tiba ada yang belikan jam tangan. Ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Yanti ya, yang dari Semarang yang telah mengirimkan jam tangan ini kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin kita perlu keliling tempat ini ya Mas Evi ya. Kalau masalah clear sih, dalam mimpi saya sih kayaknya udah beres. Tadi baterai saya jatuh di sini udah diambil belum Mas Evi? Udah ini udah. Udah. Coba pinjam. Saya mau lihat keliling dulu. Oke. Ya, jadi yang dikerjakan itu hanya batas sini saja teman-teman. Soalnya kalau yang di atas itu sudah bukan dari milik keluarga saya teman-teman ya. Ini sudah milik orang lain ya. Jadi milik keluarga kami hanya yang di sana. Itu berputar ke sana hanya sekitar 700 ubin atau bisa dikatakan 1 hektar ya teman-teman ya. Tapi ini masih tanah kakek. Jadi saya harap kalau bisa sih hasil panen ini, karena kakek nggak pernah wangsit ya, cucunya juga banyak, mending hasil panen selalu disumbangkan atas nama kakek ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Mungkin saya akan berbicara juga kepada keluarga saya. Ini kan tidak jauh dari jalan besar ya, jalan provinsi ya. Yang sebelah sana itu jalan provinsi, ada sungai juga. Mungkin saya akan bernegosiasi kepada keluarga-keluarga besar kami untuk bagaimana kalau tempat ini dibangun masjid, nggak usah gede-gede, dan juga dibangun ada pondoknya gitu teman-teman. Sisa lahan yang belakang bisa digunakan untuk pertanian ataupun memberi makan orang-orang pondok ya. Nanti kalau memang berhasil dapat restu dan dapat ridho ya, pasti akan ada banyak orang-orang yang dermawan membantu tentunya untuk mendirikan pondok kecil di tempat ini ya. Tapi ini semua tergantung dari nanti perundingan bersama keluarga besar ya teman-teman ya. Karena dalam keluarga itu enggak semuanya baik teman-teman. Pasti ada yang bisa dikatakan dalam Jawa itu pelit, betitil, kelamite itu ya teman-teman ya. Enggak juga semuanya seperti itu, tapi pasti ada. Ya, pasti ada. Tinggal kita rembuk secara dewasa bagaimana. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya. Soalnya sudah melewati batas. Ya ini paling ujung sih sebelah sana masih agak jauh. Cuman kalau yang atas ini sudah bukan tempat kakek, jadi saya nggak mau mengganggu ya. Karena saya tahu tempat ini itu milik siapa. Ya ini milik orang yang menggunakan, mohon maaf ya, penjaga ataupun ya bisa dikatakan pesugihan. Jadi jangan sembarangan masuk ke tanah ini ya. Saya mau mengusir nanti biasalah. Saya pernah obrak-abrik tempat itu, akhirnya jadi percekcokan antara keluarga kami dengan
mereka itu yang melakukan itu. Sudah dimusnahkan yang melakukan pesugihan itu, sosok iblisnya yang dimusnahkan, tetapi dia melakukan hal itu dengan dukun yang sama lagi dan memberikan, ya, terus tubuhnya sudah saya hancurkan, dia bekerja sama lagi dengan dukun yang lain. Katanya kalau tanpa itu dia nggak akan kaya, seperti itu. Jadi udahlah, itu urusan masing-masing orang aja, karena rewel. Sampai sekian aja dulu. Saya Mr. Kundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Syafii.